Ya, selamat malam semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tadi, yaitu sudah sampai pada yang 2 dari proyek inisiasinya, yaitu proyek Carter, mana sudah dijelaskan dimulai proyek title, pendanaan, hingga ditutup dengan quote-quote. Selanjutnya, sesuai urutan tugasnya, yaitu membahas yang tertera di table 3.5, yaitu 3.5 kan atau 3.4? 3.5. 3.5 3,5. 3,5 yaitu stakeholder management strategi. Jadi mungkin ini judulnya apa? C. Stakeholder aja atau ada lanjutan? Stakeholder apa judulnya? Stakeholder management Analisis. strategi. Stakeholder analisis. Analisis kan itu. Stakeholder analisis. Analisis. Terus lanjut. Ini buatnya sesuai tabel ini. Aja kan. Kalau di sini Joe Fleming punya ketertarikan minat terhadap proyek ini sangat tinggi, dan juga level pengaruh dia dalam proyek ini sangat tinggi. Kayaknya sesuaiin aja. Joe likes to stay on top of the key project. Joe suka berada di posisi atas dalam sebuah proyek-proyek kunci, dan Menghasilkan uang. make money. Have a lot of face-to-face meeting and focus on financial benefit of the project. Jadi dari sisi ketertarikan dan pengaruh Joe ini tinggi karena dia CEO, pengaruhnya tinggi. Jadi terus strateginya yaitu dia sebagai CEO, dia juga sebagai kepalanya gitu. Kalau ada proyek-proyek yang penting gitu, dia suka menjadi untuk kepalanya, suka mengetuai, suka memimpin kalau ya. Kemudian strateginya itu melakukan meeting tapi langsung face to face dan fokus utamanya financial benefit of project. Kemudian ada Louis Mill, level of interest-nya ya tidak terlalu tertarik dia, low, tapi level pengaruhnya juga sama tinggi Joe Fleming. Mills ini PR director. PR public relation. Public relation, Humas. Ini siapa tuh? Di luar itu ya? Louis Iya. Mills. Louis has a lot of things on her plate, and she does not seem excited about this project. She may be looking at other job opportunities. Show her how this project will help the company and her resume. Jadi sebagai orang
yang fokusnya di Thomas atau Louis ini tidak terlalu tertarik dengan proyek ini, proyek yang apa ya? Proyek yang apa buat istilahnya itu buat blog kan, istilah simple itu kan buat blog mengenai website dia ini kan. Proyek manajer, proyek manajemen, strategi proyek manajemen, strategi konsultan, itu kan kalau proyek utama yang di sini kan. Nah, Louis ini tidak terlalu tertarik itu. Show her how this project will help the company. Nah, mungkin pakai strategi supaya interestnya tertarik, mungkin padanya itu harus bisa menunjukkan ke dia bahwa ini nih bisa membantu perusahaan dan juga membaguskan resume dia gitu. Mungkin kita nih kayaknya CEO sama PM yang utama. Kita baca identifying project stakeholder. Erika met with Joe Fleming, the project sponsor. Erika, PMO director. Erika met with Joe Fleming, the project sponsor, to help identify stakeholder for this project. Recall from chapter 1, the stakeholder are people involved in project activities or affected by them and include the project sponsor. The team support sub-customer, users, suppliers, and even opponents to the project. Joe, the project sponsor, knew it would be important to assemble a strong project team, and he was very confident in Erika's ability to lead the team. Jadi Erika bertemu dengan Joe Fleming, si punya project sponsor, untuk membantu mengidentifikasi stakeholder, tapi bukan stakeholdernya, tapi key stakeholder ini untuk proyek ini. Jadi berdasarkan chapter 1 bahwa stakeholder adalah orang yang memiliki info di dalam orang yang ikut dalam proyek dan aktivitas proyek dan atau juga hasil dari proyek tersebut berpengaruh terhadap mereka. Termasuk, nah ini stakeholder yang termasuk ini orang yang sponsori, timnya, terus staff yang mensupportnya walaupun mungkin dia nggak termasuk bagian dari proyek tim, terus customer juga, user, supplier, bahkan kadang-kadang lawan dari proyek tersebut. Lawan ini mungkin bisa berupa individu atau company, perusahaan lain mungkin bisa jadi kan. Proyek sponsor, Joe, si proyek sponsor tahu bahwa penting untuk membuat tim yang solid dan dia sangat yakin pada kemampuan Erika untuk memimpin tim tersebut. Mereka memutuskan bahwa they decide that 2 team members should include one of their full-time consultant with an outstanding record. Nah, jadi mereka memutuskan bahwa tim kunci, team member should include one of their full-time consultant. Jadi tim proyek tim ini harus memasukkan paling tidak satu dari konsultan mereka yang udah full-time dengan rekor yang bagus gitu, yang outstanding, luar biasa. Michael Chen. Terus juga selain itu ada juga seorang konsultan part-time, Jesse Pau, yang baru masuk, who was new to the company, baru, and supported the project management office. Dan juga dia mendukung project management office. Dan juga 2 member dari IT department yang mensupport, yang mendukung intranet sekarang. Ini mungkin yang menjalankan.
Kevin Dodge and Cindy Dawson, they also knew that client inputs will be important for this project. Mereka tahu bahwa input masukan dari klien sangat penting bagi proyek ini. So Joe agreed to call the CEO of the firm's largest client to see if they were willing to provide representative to on this project at their own expense. Sehingga Joe setuju untuk memanggil CEO dari klien perusahaan terbesar mereka untuk melihat apakah perusahaan klien mereka ini, perusahaan pelanggan dari perusahaan punya si Joe ini itu galak mau mengirim orang, yaitu representatif. Kim Puong and Paige Miller. Because many other people will be approved for this project, the speech leadership on your intranet, Joe and Rika also invited other consultants, including the director of IT. Karena banyak orang yang akan berpengaruh dengan proyek ini, sebagaimana begitu juga pengguna intranetnya nanti. Joe dan Erika juga diidentifikasikan. Joe dan Erika juga dideklarasikan juga sebagai key stakeholder. Including the Director of IT, termasuk juga Director IT, Human Research, dan Public Relations. Begitu juga Erika. Dan begitu juga asistennya si Erika. Setelah Joe dan Erika membuat kontrak, Erika mendokumentasikan role dari stakeholder, namanya, organisasinya, dan kontaknya di register stakeholder register. A document that include the contract. Ini tadi yang ada email tadi. Kemudian tabel 3.4 memberikan contoh bagaimana initial stakeholder register. Because this document will be public, Erika was careful not to include information that might be sensitive. Jadi karena public dokumennya, jadi tidak memuat informasi sensitif seperti bagaimana seorang stakeholder itu, bagaimana level dukungan ke masing-masing stakeholder terhadap proyek ini gitu kan. Dan bagaimana tingkat pengaruh masing-masing stakeholder dalam proyek ini. Jadi isu-isu ini disimpan secara rahasia, secara discreetly, dan menggunakan data ketertarikan dan interest dan pengaruh dari masing-masing stakeholder ini disimpan dan dipakai untuk mengembangkan yang namanya stakeholder management strategi ini. Stakeholder analysis is technique that project managers can use to help understand and increase the support of stakeholder. Jadi yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Erika itu disebut stakeholder analysis. Stakeholder analysis adalah teknik di mana seorang project manager yang bisa digunakan oleh seorang project manager untuk memahami dan meningkatkan dukungan dari para stakeholder selama proyek. Hasil dari analisis stakeholder ini bisa didokumentasikan di dalam stakeholder register atau dalam separate terpisah, dalam file terpisah yang khusus membahas manajemen strategi terkait stakeholder. Jadi isinya nih termasuk stakeholder name, namanya, level of interest, level of influence, and potential management strategi. Nah, itu seperti yang kita lihat di tabel tadi kan. Yeah. Because much of this information can be sensitive, it should be considered confidential. Some project manager do not even write down this information. Nah, mungkin tidak perlu ditulis, kadang-kadang cukup di dalam kepala. But they do consider it, kan? Because stakeholder management is a crucial part of their job. Ini pun table 3.5 provide an example of part of Erika stakeholder management strategy for project management intranet side of project. Ini punyanya si Erika. Nah, jadi kita buat stakeholder registernya dulu berarti harus tak? Dari mana dulu berarti?
Dari CEO-nya dulu atau si PM-nya itu? Berurutan aja. Iya, ini mungkin tidak perlu seluruhnya dah sih. Gak Ica perlu ini kan seluruhnya. Iya cuma benar-benar. 5 kan. Yang Kiki nyonian baik kan. Kayak rombongan itu kan si ya pasti CEO kan. PM. Kayaknya yang Itu kayak yang developer itu jadi satu dah sih, tim developer gitu. Tapi nanti orangnya jadi beda-beda. Iya sih. Iya, mungkin itu bahas sih kita. Mungkin back end bacanya yang lebih penting soalnya ini kan tampilan, kalau front end kan mungkin salah. Mungkin daripada front end lebih penting UI UX paling. Iya. Iya sih. Itu luar dalam ya. Iya, tapi terutama yang penting tuh Robby, Iron Man, Chris Evans. Iron Man, Captain America, sama ini si R&D yang menunjuk yang penting tuh. Iya. Programmernya bisa berarti. Sama ini Security. admin. Iya. Admin. Admin tak perlu sih. Marketing sih. Ini apa? R&D, marketing, CEO sama PM. Marketing. Iya, marketing perlu gak sih untuk pemasarannya Perlu kan ya? itu kayak Kan K yang K apa? Bener-bener. Tadi. Nah, tambah itu dah apa kata-kata dia ini tadi dah. Stakeholder analysis adalah teknik. Langsung be. Langsung bawah. Langsung kayaknya. Oke. Perasaan di sini agak besar fontnya. 11. Ini 12. Stakeholder umumnya terbagi menjadi 2. Stakeholder analysis mengidentifikasi stakeholder, analisis adalah stakeholder key adalah bagian dari stakeholder analisis. Stakeholder key bisa dibuat data dari stakeholder key bisa dibuatkan dalam sebuah dokumen. Sudah bersifat terbuka dan sehingga tidak boleh memuat data yang sensitif.
langsung tabel gitu tuh. Perjalanan. Siapa pak dia apa perjalanan? Di awal inisiasi main tutor stakeholder kini adalah CEO yang sekaligus Oh, dijelasin. apa? Dijelasin di paragraf gitu. Ya ada tambah dikit be. Ini tak usah ya yang area-area ini tak usah lah. Nggak usah cak ya. Yang 35 bay. Project manager selaku pemimpin di bidang IT. Project manager marketing dan tuh 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5 name position internal atau eksternal nih oke lah buat nih project role kontak informasi Robi Doni Robi Doni posisi CEO internal proyek role-nya sponsor kan tahu. Terus Chris Ivan. siapa? Chris Ivan. Chris Ivan. PM. Project manager. Underscore Ivan. Chris underscore Ivan. @mytutor.com. Marketing siapa namanya tadi? Siapa? Jono Bro. Marketing John. Jono bro. Coba kita kecil beponnya. Internal proyek role marketing John Bro.
terakhir Ferry Rudy Pedi. Kenapa ada defensif? Ferry Rudy apa tadi? Si itu apa? R&D. PR SPDI apa buat? SPD. Kok SPDI? dulu deh. Iya kan dia bagian itunya. Advisor gak sih sebenarnya dia itu? Iya sih. Eksternal berarti harusnya. Internal itu ada PR direktur. Internal ya? Oh iya. Ini nah. Louis Mil. Cak pelatih timnas aja namanya Louis Milla. Ferry Rudy, Pedi. Nah, apalagi tadi kalimatnya Juang ini tadi. Stakeholder analisis adalah selain apa itu? Oh, ada nama judul itunya dari si tabelnya, stakeholder register. Selain tabel seorang proyek manajer juga harus melakukan stakeholder analisis untuk membantu memahami dan meningkatkan dukungan dari para stakeholder terhadap proyek. Yaitu stakeholder manajemen strategi. Hasil dari data ketertarikan, tingkat pengaruh, dan
potensial dari masing-masing stakeholder. Data ini biasanya sangat sensitif sehingga beberapa PM memilih untuk tidak mendokumentasi. Sebaiknya dirahasiakan. Stakeholder manajemen strategi for apalah buat 2 ikut baca ini lah juga biar tak boleh banyak. Apa jadi CEO sama PM ya? Iya, Boleh sih. Kalau itu CEO sama PR enggak? tuh 2 kali itu. Apa? CEO Kalau yang sama dibutuhin PR yang di CEO sama CPR. kok yang dicontohnya. Siapa? Oh iya, di sini. Kita di sini kan enggak pakai apa. Jadi kita yang dengan siapanya berarti? Nama Robby Doni. Ini sebenarnya tuh dibuat galau seharusnya ya enggak sih? Dari masing-masing ini. Harusnya sih. Iya benar dong. Level of interestnya tuh high pasti kan? Ayo lah. Nilainya high. Robby Doni seorang miliarder. Karena dia itu Seorang miliarder gabut. yang pengen cari tutor untuk cari miskin. Mungkin lulusan apa ya? Sisanya rahasia kan. Entrepreneur sih. Entrepreneur. Iya sih. Robby Doni Businessman. merupakan teknopreneur apa ya? Entrepreneur. Robby Doni JR. Atau lulusan dari perusahaan asing ya. Anak dari Lulusan Iya. dari MK Technopreneurship. Nah, Jangan anak dari dong. Ada disebut lah anak dari Sony. Anak dari Robby Doni kalau saya. Oh junior. Senang memimpin, senang itu apa merintis usaha, senang memulai usaha baru. Strateginya apa strateginya? membangun sistem ini
Apa kalau cek ini kan seneng itu apa sering meeting cek itu cepet tapi face to face kan dan juga fokusnya ke financial benefit. Kalau ini kayak mana? Cari keuntungan sebesar-besarnya. Ya ini tidak maksudnya tuh strateginya, manajemen strategi dia. Yang bisa disarankan oleh PM-nya cek itu kan dari PM mungkin nyarankannya. Itu kan kalau ini itu kalimat awal tuh mengenai karakter dia, Joe like to stay on top kalau make money. Nah, jadi solusinya apa untuk dia have a lot of short face-to-face meeting and focus on achieving the financial benefit of the project dari PM kan. Untuk yang harus dilakukan si PM terhadap entah dia nyaran ke dalam bentuk kata-kata kan atau dalam perbuatan intinya ini. Nah, ini kalau si PM ini senang memulai usaha baru dengan semangat. Jadi apa yang harus dilakukannya? Mungkin meningkatkan wawasan dalam ini nggak sih? Dalam ya kan tuh memulai usaha baru kan, maksudnya tuh dalam strategi apa dalam usaha gitu, maksudnya gimana sih? Ini Roni, oh ya oke bisa juga. Roni senang memulai usaha baru. Berarti Roni ini taruh sudah punya usaha lain cak itu kan? Iya. Menerapkan Roni sudah memiliki beberapa usaha lain dan senang memulai usaha baru, menerapkan ilmu dan pengalaman, menerapkan ilmu dan membagikan pengalamannya terkait usaha-usaha sebelumnya. Itu Ya mungkin cukup Ya. pohon. Bisa sih. Sikok lagi. Makan hai galau bela Mada itu tertarik dia lagi ajak main keting. Jono senang memiliki koneksi yang banyak, memiliki kenalan yang banyak, dan pandai bergaul, mudah dan pandai mencari. Jono harus mencari platform dan koneksi yang tepat. Untuk sarana promosi itu dah kontrak Itu paragrafnya kejauhan tuh. mana Yang atas jauh nian paragrafnya. Yang di rata kanan itu. Nah, itu. Nah. Oh ini Ditariknya.
bisa. Nah, yang atasnya juga itu belum. Nah, Cocok lah jadi bug fixer. bug hunter dong. Tereng, tereng. Teng, 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 teng. Ini kita geser aja ke sini. Terus akan muat kan? Itu dikasih penjelasan lagi enggak? Enggak perlu kan? Nggak perlu sih. Cukup kali. Cukup dong. Gas. Kick off belum ya? Ini mana tadi? Kontrak Kontrak 328. pemain. Nah ini langsung kontrak ya. D ya. Tim kontrak. Kontraknya maksudnya gimana? Out of Gak tahu juga. conduct as Code a of conduct. maksudnya? Nah, kurang ngerti aku ini gimana. Dia kayak Ntar. Mana ini itunya teksnya. A team contract planning is often most difficult and unappreciated process. Oh, underrated berarti. In project management. Karena planning is not always used to facilitate action. Many people view planning negatively. Banyak orang memandang perencanaan secara negatif. Nah, ini masih bahas tabel 3.7. Planning proses, scope. Nah, table 3.8 show the resulting team contract, hasil dari tim kontrak, which took about 90 minutes to create, sekitar 90 menit. Kita berapa menit buatnya? Erika could see that there were different personalities on this team. Oke, jadi ada personality yang berbeda, kepribadian yang berbeda-beda. But people they all could work together well. Jadi tapi dia merasa bisa bekerja sama secara baik. Kita disuruh buat tim kontrak kita DWM memang. Iya. harusnya ya. Inilah bagus jadi. Makanya mau ikut. Kalau bagus bisa diikutin sih. Kalau ikut kopi pasti Google Translate. Paling yang di meeting guideline kita ubah dikit lah. Iya tapi ya atau ada yang dikurangi Nggak- dari poin itu kan? Tidak perlu semua. Misalnya kayak yang di communication itu yang pertama itu kan, kita anggap kita sulit ketemu sekarang. Bukan a few members cannot often meet face to face. Memang tidak bisa bertemu. Iya benar. Oh jadi Terus ini yang- masih dalam situasi pandemi aja itunya tuh. Iya. Gambarannya tuh. Terus pasti dia nyari yang Jakarta ada mau dijaga. Iya. Tommy.
Yang lainnya sama baik lah. Jadi Kita translate manual kali. Sambil baca. jangan-jangan Code of conduct. As a project team, we will work proactively, anticipating potential problems and working to prevent them. Keep other team members informed of information related to the project. Focus on what is the best for the entire project team. Banyak juga ini. Iya, lumayan. Record meeting minutes and send them via email within 24 hours of our project meeting, focusing on decision and action item for each meeting. Bagus ini Indonesia. Harusnya dia tempatnya simple kalau pengen kita ngedropnya. Kok jangan jadi gimana? Bagaimana? Ikutin baik sih. Cuman ya Iya, paling ada dibuat modifikasi sedikit ya. Oke. Yang face to face meeting kali itu diubah. Diubah jadi Ya sesuaikan dengan kita sekarang. Apa namanya yang bagus ya? tapi kita nyewa kantor. Iya. Kayaknya masih di kantor sekolah deh. Kalau ini kan uangnya dikit juga, uang 10. Heeh. Gak ada yang di lantai 1 kan. Ya lah, las ini. Jadi sudah kan. Ada yang nak buat yang tugas solo juga habis ini. Tugas 10. Tugas solo. Tugas individu. Iya. Tugas personal. Jadi yang Personal pertama, duty. tim kontraknya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dong. Kerja proaktif. 1. Rajin menabung. Gimana? 2. Tidak demo. Iya dong. Sedang. Iya. 1. Gitu. Masuk tepat waktu. Woi, orang Indonesia ni nak dibuat di kontraknya giliran masuk tepat waktu ni. Pulang tepat waktu. Dilarang memakai sandal misalnya. Boleh lah. Kenapa tidak boleh pakai sandal? Tidak di sekolahan nih ya. Iya nanti university. Janji siswa tu apa? Janji siswa. Menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik. Baik tutor, kapan dan dimanapun kami berada. Apa janji? Kontrak. Ya, pertama yang itu. Jadi buat bidang-bidang nggak apa langsung baca itu 1, 2 sama poin-poinnya. Kan langsung juga boleh deh. Ya langsung biar beda aja itu kan. Iya sih. Beda dikit lah.
Langsung di atasnya kami akan Kami Serius tuh. tim awal baik itu toh. Wah, tim awal. Akan satu, patuh dan taat pada peraturan. Satu, apa tadi satunya? Bekerja dengan sungguh-sungguh. sungguh-sungguh Misi-misi ya. Dan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam terus apa? menjaga relasi itu termasuk gak sih? Menjaga nama baik sekolah kapan dan dimanapun kami berada. Menjaga relasi dengan siapa tuh? Si tutor gitu. Iya, oke. Itu kan tutor kan kayak harus ini dong kita. Tapi kan tutor tidak cuman jadi ke aplikasi dulu kan setahun. Baru tutornya involve cek itu. Atau ladoin ceritanya cek itu. Mungkin kalau ada apa? Mungkin dari kita gimana, Dis? perkembangan buat dari awal itu si marketing itu juga udah mulai bergerak gitu. Iya, seharusnya masuk stakeholder juga itu, stakeholder dari eksternal cak yang sini kan. Data dia dari klien terbesar dia kan. Sebenarnya masuk peran tapi itulah kebanyakan peran. Kira anggap Jadi cak mana skenario nya? Marketing bener dong. Iya, marketing sama R&D. Di stakeholdernya tadi ya. Iya, jadi apa bekerja sungguh-sungguh. Terus tidak bagi pekerjaannya itu bagi pekerja masing-masing. Nah itu nah. Be honest and open during all project. Nah, jujur dulu. Jujur dan bertanggung jawab. Selama kegiatan proyek. Menjaga komunikasi. Baik sesama maupun kepada atasan. Sesame itu deh. Baik sesama rekan. Terus mengikuti jadwal kerja yang ditetapkan by tutor. Melaporkan masalah-masalah yang perlu dilaporkan. Kan relatif tapi ini dah. Yang dapat menghambat suksesnya pengembangan jadi. Kalau kayak Melaporkan progres secara rutin juga. perusahaan gitu, Apa Mi? menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Nah, iya Nah, itu. iya. Boleh. Kamu tadi Han? Apa tadi ya?
Di tahap tahu. Ya, melaporkan progress report secara rutin. Oh. Iya. Progres yang Berapa sudah kali dikerjakan. sebulan itu? Seminggu sekali. Tiap hari kayaknya boleh. Ya, seminggu sekali ya? Atau Setiap tiap hari. bulan? Progress Apa, report. Melaporkan progres yang sudah dikerjakan. Progres. Pada project manager. Oh, di bidang Wah, cuma PM. Oh, kepada. masing-masing role maksudnya. Heeh. Jangan setiap hari dong. Tiap minggu gitu. Setiap hari lah biar tahu. Agak sibuk ya Berarti PM-nya. Iya kan nanya baik pas surat itu apa ya kemarin. Secara Ya sih rutin lah bae ini lah. Nggak usah disebut setiap hari. Oh, secara rutin be. Sesuai itunya masing-masing. Terus mengikuti setiap rapat yang diadakan. Terus ini apa? Menyelesaikan masalah. Terakhir. Menyelesaikan masalah jangan. Problem solving. Encourage everyone to participate in solving problem. Mungkin Tolong menolak itu. enggak lah itu. Kalau di perusahaan enggak ada lagi kayak gitu seingat aku. Yang mana? Iya sih. Tolong menolong apa tadi? Kira tolong menolong pekerjaan, mencari masalah. Ya masalah. Iya. Oh, sorry. Saling bantu, saling tolong menolong. Terakhir nomor 10 menjaga nama baik. Kayaknya sudah cukup ya kalau menurut saya. Cukup Kalau nih. mungkin Udah ada banyak. tambahan. Bukan Bentar. dimanapun kami berada tuh maksudnya gimana tuh? Iya, kan kalau di luar gitu jangan ngomong-ngomongin. Ini si PM-nya parah. Ya anggotanya tuh lah yang ngomongin perusahaan di dewek. Last menjaga nama baik my tutor aja lah dong. Kapan dan dimanapun Iya kami cukup berada sih menjaga nama baik my tutor. Cukup cuman menjaga nama baik my tutor aja. Melakukan rapat tadi sudah ya mana? Enggak terbaca. Itu nomor Mengikuti 8. rapat. Kayaknya udah tadi. Nomor 8. I think that's all. Okay, maybe next meeting we can use English. Ini kita ada meeting online deh. Meet online? Untuk yang di ini my tutor. Oh itu kan Iyalah, masuk. record jika ada meeting online. Belum ya? Kayaknya KT. Udah usah. Iya, udah usah lah. Offline batch itu ceritanya. Oke. Boleh. Udah cukup deh. Ya udah cukup ya. Coba lihat dari atas dong. Iya, cek dulu dong. Baca. Dibaca ke biar. Enggak, dari atas tadi, dari kita. Dari awal. Oh. Nah, itu udah kejauhan. Oke, dari awal.
Introduction, tujuan utama menyediakan media untuk orang yang berburu privat dan orang yang ingin mengajarkan sesuatu secara privat. Tutor merupakan aplikasi yang mempertemukan pelajar atau umum dengan Spread, tutor Mas. private sesuai dengan Cepet, Bay. Hah? Ya langsung baca cepet lah. Apa? Daripada misalnya gitu, orang-orang yang ingin belajar secara private dengan seorang tutor bisa mendapatkan tutor yang sesuai dengan bidangnya dan langsung pendekatan. Kurang situasi saat ini banyak mahasiswa yang masuk kuliah ataupun yang baru lulus mengajar khusus tapi hanya di sekitar rumahnya saja. Begitu juga banyak siswa membutuhkan pengajar tambahan agar lebih memahami suatu pelajar atau bidang. Begitu mereka bisa memperluas. Oke, keadaan critical assumption harus bisa menyelesaikan tutor-tutor yang berkualitas, memastikan seleksi berjalan dengan baik, memerlukan tim yang ahli di bidang pendidikan, harus melakukan keamanan maupun software dan sebisa mungkin. Dari masalah yang aplikasi untuk smartphone antara orang yang mau mencari tutor ataupun menjadi tutor. Mencari tutor yang tepat, pengguna dapat menyelesaikan tutor, pengguna dapat menyelesaikan komunikasi dengan tutor, dapat saling berkomunikasi melalui fitur yang ada, melalui fitur chat, apa chat ini. Budget estimate selama 1 tahun. My Tutor diperkirakan dirilis kurang lebih 1 tahun. Jika marketingnya gagal, My Tutor akan sulit berkembang. Selain itu, kesalahan dalam pemilihan tutor yang tepat dalam berikutnya adalah masing-masing sama 1 tahun. Jadi totalnya segini. Proyek charter, title, 17, 2021, 2022 didanai oleh CEO. Project Manager Chris Ipan. Aduh, agak memeloi link ini. Jangan dong. Iseng kan ngirim email. Aduh, nih anaknya. Tapi sudah ada belum My Tutor? Gak tahu. Apa domain-domain itu lah banyak diklaim. Kagak ada yang pengen uang iseng ngeklaim. Kalau ada yang pengen make dijualnya baru. Iya. Alah. Bawa lagi tuh, udah tuh. Yuk lanjut. Ini tuh rata kanan dulu. Apa? Kanan. Ini ada itu rata kanan dulu tadi kata gua. Oh. Yuk aman. Ini apa sih judulnya? Kasih judul lah sih. Itu apa judulnya itu? Judul tabelnya di 34 32 ya? Bukan. 33. Nah itu bukan. Lagi. Terus Lagi. 34. Lagi. Di project charter. Nah, ini roles and responsibilities. Tapi kalau di itu sih langsung itu ya. Oh ya, roles and responsibilities. Responsibilities. Itu yang apa? Yang kiri poin 10. Kayaknya yang sewa kantor nggak usah 12 bulan ya. Soalnya kan per tahun kita bayar. 1 tahun nih. Tahunan maksudnya. Nah, lanjut bawah. Sign off sama komen emang kosong ya? Ada itu sih kosong. Coba lihat yang ini. Ini aku ini itu tanda tangan nih uangnya itu. Pernah dikasih keterangan juga? Tanda tangan. Tidak kasih keterangan ini juga. Copy, Pak.
Boleh sih kasih terangan aja. Takutnya nanti malah ditanya kan kenapa kosong. Yuk lanjut. Nah, Itu udah tetap jauh kayak gitu. Apa? iya sesuai itu. Oh ya, ada. Apa nak dibuat Soalnya tanda kan tangan palsu di situ kok. Terus. judul baru ya. Ini yang baru dibuat ya, aman kayaknya. Aman. Udah dibaca tuh. Kembangan. Aman. Tutor. Tim awal ya sebenarnya enggak apa. Oh. Awal tim pertama. Boleh sih. Tim B juga boleh sih, tim My Tutor. Tim pengembang. Iya, tim B. Tim pengembang. Pengembang, ya benar, tim pengembang. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan. Udah kayak upacara. Bertanggung jawab dipisah tuh. Yuk aman. Bismillah. Yang anggota jangan lupa ya. Oke. Fokus itu dari yang kemarin. Paling tinggal nambahin link YouTube nanti aku kirim ya. Oh, Sama tambahi notulensi. Oh iya, notulensi. linknya Kem. Iya, tinggal yang terakhirnya di-upload. Oke, jadi linknya ditaruh di mana? Di bawah tali. Bawah aja. Atau itu nih di atas project atau di bawah tuh lah, bawah project inisiasi itu. Atau buat halaman kosong isi link di sini antara cover dengan ini. Kayaknya kebanyakan deh sih. Link di akhir aja ya. Nah, di Tapi kalau di akhir, mau di akhir atau di depan? Ya di depan boleh sih. Iya, jadi ini insert. Nah. Ini isinya link. Terlalu kosong tuh. Iya, makanya di bawah itu deh. Di atas project inisiasi itu. Link itu, link. Ini mau ditutup dulu atau masih tutup? Ini. Dulu jadi ya. Oke. Sepertinya sudah cukup kita bahas mengenai proyek inisiasi ini. Dari A, B, C, D, poin-poinnya sudah kita selesaikan. Mungkin untuk Kemas bisa dimatikan rekodnya. Setelah ini akan kita tambahkan link YouTube-nya ke dokumen ini.